diskusi ini berarti kan saya ada tugas dari di program guru penggerak. Itu tentang dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika itu tentang benar melawan benar. Misalkan itu paradigma keadilan melawan kasih sayang. Jadi dilemanya itu terus ada rujukan moral. Itu mungkin bertentangan dengan misalkan peraturan atau undang-undang. Terus pernah nggak Pak Adi itu bisa membedakan antara ini dilema etika atau rujukan moral? Gini Pak Budi, kalau kita bicara tentang dilema etika, mana berbicara antara benar dengan benar, kemudian rujukan moral, itu kita berbicara antara benar dengan salah. Kalau seperti itu ya yang kami alami ya lebih mudah yang rujukan moral. Kalau dilematika itu sulit. Kalau kita lihat etika itu kebiasaan tentang baik. Nah, faktor utama dari etika itu moral. Nah, kalau bicara tentang moral ada aturan. Nah, itu makanya kalau kita bicara tentang rujukan moral lebih mudah karena sudah ini moralnya, ini aturannya itu akan lebih baik. Gitu ya. Terus misalkan lebih sulit itu yang dilema etika itu yang Pak Adi lakukan itu seperti apa Pak? Misalkan langkah-langkahnya atau prosedur untuk mengambil keputusan atau menyikapi dilema etika ini. Itu kalau orang eksak ilmiah itu ada langkah-langkah ilmiah. Nah, itu kami terapkan di sana. Berarti yang pertama ya identifikasi kasusnya. Identifikasi. Terus siapa saja yang terlibat itu. Ini masalahnya murid dengan murid atau murid dengan guru. Nah, seperti itu, atau murid dengan masyarakat. Sudah diidentifikasi siapa yang terlibat, maka kita kumpulkan data-datanya itu. Faktanya itu kayak apa ya, kita catat, nekom seperti itu. Kalau sudah ketemu data-datanya, maka kita uji kebenaran atau ini tidak benar. Nah, makanya tadi ada dua kata-kata dilematik paradigma. Ya, ada dua yaitu dilema etika sama rujukan moral. Nah, makanya itu biar kita bisa itu. Kalau sudah, maka kita adakan investigasi, kompromi, penyelesaian masalah. Nah, kalau sudah, maka kita putuskan tentang kebenaran atau tidak benar itu di mana supaya kita bisa meluruskan. Kalau sudah, hasil putusan kita itu kita review, kita lihat ulang lagi. Kalau sudah benar, sudah. Ya, memang kalau saya pelatihan itu ada 9 langkah, Pak. Yang terakhir itu yang 8 itu mengambil putusan, terus yang 9 itu merefleksi. Nah, tadi hasil putusan tadi dilihat, direfleksi kan gitu. Itu refleksi itu kan dicatat supaya nanti di kemudian hari kalau ada masalah seperti itu kita sudah ada review dan datanya. Terus kan nanti kan dari Polres mungkin agak sering mengalami menangani seperti ini. Itu tantangan yang selama ini menurut Pak itu sangat menantang. Itu ya seperti apa? Gini, tantangannya itu karena kita mau memutuskan benar dengan benar. Beda dengan rujukan
moral. Rujukan moral dasarkan norma sama aturan. Nah, di dalam norma itu ada norma agama, norma masyarakat, aturannya ya permen-permen. Nah, sedangkan di dilema etika ini sudah benar. Nah, ini benar dengan benar. Kita justru mengambil keputusan mana yang paling benar. Kita manusia, Budi. Jadi nggak bisa ya, tetap untuk panggil itu kita berpijak pada yang bujukan moral juga sebagai dasar. Kenapa? Etika itu bagian dari moral. Nah, moral itu faktor utama itu norma sama aturan. Nah, sedangkan etika itu hanya norma ada, aturannya ya yang berlaku sekarang itu yang paling penting. Kita ke sana supaya lebih mudah. Jadi faktor-faktornya itu bisa kombinasi. Iya, gitu. Faktor-faktornya bisa kombinasi. Terus apa namanya? Kalau misalkan menghadapi salah satu dilema itu berarti apa namanya memutuskan apa namanya sebuah dilema itu apa namanya pada saat itu juga atau misalkan ada butuh waktu beberapa, misalkan ada apa namanya tadi ada kata kunci dikompromikan ya. Ada butuh waktu ya. Ada apa namanya ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah ya. Untuk memutuskan. Kita lihat dulu dilemanya itu, permasalahan itu serius ya. Atau hanya biasa. Yang kedua, kepala sekolah kan tidak berada di tempat terus. Nah, untuk itu alhamdulillah di SMK 1 Bangil sudah menindaklanjuti program Ibu Gubernur tentang RRJ, Rumah Restorasi Justice. Di sana ada guru PPKN yang bisa berbicara tentang norma, aturan. Di sana ada guru agama, ada norma dan aturan. Sehingga kalau memang saya nggak ada di tempat, saya delegasikan ke guru-guru tersebut di RRJ itu. Kalau sudah bisa menyelesaikan, ya sudah. Kalau tidak bisa menyelesaikan, ya baru nunggu saya untuk menyelesaikan akhirnya. Sehingga saya tidak harus permasalahan tidak beban ke kepala sekolah. Kita manfaatkan, kita belajar bersama di RRJ. Jadi apa namanya berkolaborasi ya, kolaborasi dengan apa namanya dengan kan di apa namanya di pembelajaran saya itu untuk mengambil keputusan itu apa namanya ada 3 komponen. Jadi apa namanya berpihak pada murid, terus ada nilai-nilai kebajikan dan mempertanggungjawabkan. Mungkin selama pengalaman Pak Hadi dalam apa namanya mengambil kebijakan-kebijakan itu apa namanya sudah imbangkah apa namanya dengan 3 komponen ini? Ya. Kita kembali lagi ke apa tujuan utama pendidikan. Iya. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, mengevaluasi. Nah, kalau berdasarkan itu, saya kira 3 itu komponen di sana. Nah, kalau kita lakukan, insya Allah nggak ada mana poin 1, poin 2, nggak ada. Karena memang itu apa tugas pokok guru. Kembali lagi, saya sebagai kepala sekolah juga sama berpesan kepada Bapak Ibu guru. Kalau ada seperti ini, mohon Bapak Ibu dibawa ke guru di restorasi justice tadi. Ada guru agama, ada guru PPKN, dan juga ada guru BK. Dimana kalau guru agama, kalau guru PPKN ini salah, ini benar. Nah kalau beda, kalau guru BK dia bukan sampai di situ, sampai mengarahkan karena mendidiknya lebih diutamakan yang mengarahkan untuk guru BK itu. Jadi apa namanya kembali ke filosofi pendidikan. Iya. Tujuan kita mendidiknya itu gimana? Mengantarkan menuju sisi
mendidik, mengarahkan, membimbing sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Kalau ada masalah, ya dikompromikan, diselesaikan. Ada guru BK, ada guru BPK, ada guru ahli. Mungkin ini sudah di penghujung diskusi saya Pak Adi. Mungkin Pak Adi bisa memberikan saya saran atau berbagi pengalaman bahwa untuk sebagai pengalaman saya tentang membuat keputusan yang di etika terutama ya. Jadi yang lebih sulit benar melawan benar. Ya, itu yang pertama kita pelajari dulu karakter peserta didik, karakter anak kita. Nah, kalau sudah di dalam karakter itu nanti kan muncul namanya etika sama moral. Nah, kalau moral sebagai dasar utama dari etika, di mana di dalam itu ada aturan sama norma. Nah, itu kalau sudah selesai, ya juga kita kondisikan sebagai psikiaternya guru BK. Nah, apa yang kita ambil itu jangan-jangan nanti malah menjustis anak-anak semakin buruk. Nah, itu kita cari informasi dari guru BK psikiaternya itu, sehingga kita bisa mengarahkan anak, oh ini loh kamu seperti ini. Nanti kita nggak boleh menjudge anak ini benar atau salah. Nah, agama kan sudah ada, bulu malu itu jilatu ala fitro. Fitrah, anak-anak sekolah di sini sebenarnya fitrah. Tinggal kita sebagai orang tua di sekolah mau diarahkan kemana. Nah, supaya kita nanti tidak ditagih ya Pak Budi ya. Mana Pak Budi? Tugasnya sebagai guru. Lah, seperti itu. Orang tua di sekolah, bukan orang tua di rumah. Itu. Sehingga kita dalam memutuskan apa tadi dilema etika akan semakin mengarah ke paling benar. Sesuai dengan filosofi kita itu untuk mengantarkan, mengawal, menuntun gitu. Terima kasih atas waktunya Pak Adi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Adi. Monggo. Sudah Pak. Terima kasih Pak Aris atas kehadirannya di diskusi ini. Ini Pak Aris. Pak Aris kan selaku pernah di Wakakurikulum, pernah di Sarana Pak. Sekarang di manajemen sebagai anggota Pak Aris. Ini saya mau mendiskusikan tentang dilema etika dan rujukan moral. Tapi kita topiknya itu ke dilema etika. Karena saya kepentingan baik melawan kepentingan baik lainnya. Benar. Karena pikiran saya Pak Aris itu sering mungkin mengalami hal-hal membuat sebuah keputusan yang dilema. Mungkin bisa dijelaskan Pak Aris pengalaman yang selama ini Pak Aris. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi memang kita selama hidup itu pasti mengalami dilema etika itu, dan apalagi di manajemen pasti mengalami dilema etika. Nah, yang paling penting itu kapan dilema etika itu muncul. Nah, dilema etika muncul itu biasanya kalau ada satu perubahan kebijakan baru. Ini beberapa kali analisa saya itu munculnya dilema etika karena perubahan kebijakan baru. Kenapa? Karena nanti yang dilawan itu adalah zona nyaman. Nah, zona nyaman ini kalau ada kebijakan baru pasti nanti akan muncul benturan dilema. Kalau sudah kebijakan lama, zona nyaman ini sudah berpindah dari zona sebelumnya ke zona yang baru, tidak ketemu lagi dilema itu sudah enak, sama-sama enak. Itu biasanya. Jadi misalnya contoh dulu ada perubahan pembelanjaan bantuan pemerintah pusat dan pembelanjaan bantuan pemerintah daerah itu dari yang longgar
boleh belanja apa aja. Terus kemudian ada yang terus benar-benar detail, harus melalui aturan yang sangat ketat. Nah itu pasti kita ketemu yang namanya dilema. Terus atau perubahan kurikulum dari kurikulum yang lama yang biasa kita pakai, terus ada perubahan paradigma kurikulum baru. Seperti itu Pak. Seperti itu. Ya. Jadi Pak Aris akan bisa membedakan ya, mana ini bujukan, mana ini dilema. Ya, ya betul. Oh, seperti itu Pak. Ya. Terus apa namanya? Kita kan nggak bicara di bujukan kan ya? Iya. Nah makanya konteksnya saya cerita itu. Oke. Ya. Terus apa namanya? Bagaimana Pak Aris nanti menjalankan keputusan? Maksudnya itu bagaimana cara Pak Aris memutuskan sebuah dilema? Baik. Jadi begini Pak Budi. Yang pertama dilema itu memang muncul karena kepentingan dan cara pandang mana yang baik atau mana yang benar. Jadi orang per orang itu pasti punya ukuran benarnya masing-masing, karena kita itu benarnya benar relatif. Nah, kecuali benar yang nggak bisa ditolak itu adalah dua hal. Yang satu benar karena agama, Quran dan hadis lah kasarannya kayak gitu ya. Atau yang satu karena aturan. Ini sudah nggak bisa ditolak. Nah, dasar hukum. Nah, tapi realisasi itu pasti punya benar masing-masing. Oke. Nah, cara yang paling efektif setelah beberapa kali saya menerapkan metode manajemen itu ternyata yang paling efektif itu kompromi Pak Budi. Kompromi itu jalan tengah untuk kepentingan bersama. Nah, kompromi ini itu tidak mesti harus dua orang atau lebih, tapi ke diri kita pun itu juga perlu kompromi kalau menghadapi dilema ini. Kenapa? Karena pertama, kita kalau memutuskan satu dilema itu bukan hanya masalah dari pemikiran, sudut pandang pemikiran, logika, nggak bisa. Dilema itu baru diselesaikan mulai dari hati dulu. Pada saat hati kita itu belum menerima satu perubahan, belum menerima ada aturan atau ada fenomena di luar kebiasaan kita, maka di pemikiran kita, di logika kita, struktur otak kita itu nolak pastinya. Nah, makanya kita harus kompromi. Kompromi itu adalah untuk meluluhkan hati dulu, bahwa ini loh ada perubahan, kamu harus bisa terima. Kalau nggak bisa terima semuanya nggak apa-apa. Bagian mana yang kamu bisa terima dulu. Nah, itu intinya kompromi itu. Kompromi Pak ya. Betul. Termasuk itu pihak-pihak atau seseorang yang nanti mempengaruhi. Betul. Iya. Jadi contoh kita real aja ya, misalnya gini. Pada saat guru ini mengusulkan bahan yang ternyata di aturan yang baru itu alat dan bahan itu tidak bisa kita beli karena aturannya sudah kayak gini. Ini untuk kepentingan murid, untuk kepentingan siswa, untuk peserta didik yang nanti kalau ini tidak dibelikan maka kompetensi peserta didik jadi lemah dan susah atau terkendala pada saat dia mau kerja kan kayak gitu kan. Nah, ini kepentingan mulia juga ya kan untuk menentukan kebijakan di pendidikan. Di sisi lain administrasi untuk barang dan jasa itu juga sudah ada aturannya, tidak boleh beli itu. Maka ini mulai Mbak, kita harus bangun kompromi. Kompromi nanti akan ditemukan kira-kira oke lah mana yang bisa supaya kita bisa sama-sama jalan. Apa metode mengajarnya dirubah atau sudahlah kita nanti akan carikan vendor yang bisa kira-kira kita bisa belanja dan buat laporannya ini sesuai. Nah, intinya kayak gitu. Dan memang Pak, kebijakan kayak gitu menguras energi. Kalau bahasa Jawanya itu golek soro ya. Golek soro. Kalau saya mau otoriter ngikutin aturan, selesai. Tapi yang jalan ya saya saja. Siswa sama guru nggak jalan. Nah itu kan ya. Tapi kalau saya melanggar aturan, maka yang jalan guru sama siswa bagus. Tapi saya yang tidak jalan karena saya harus melanggar aturan.
Nah, supaya dua-duanya jalan, kompromi tadi. Kompromi itu luar biasa. Saya juga bisa jalan, si guru dan siswa bisa jalan. Itu berarti salah satu langkah ya. atau namanya jalan keluar Pak ya. Jalan keluar. Betul. Untuk menghadapi dilema ini. Betul. Nah, terus tantangan Pak? Tantangan apa aja yang selama ini Pak Aris hadapi baik itu di dari pengalaman bahkan dari guru-guru atau sarana? Ya, tadi kan dari sarana ya. Sekarang mari kita coba di kurikulum. Kurikulum itu Pak, ini kan saya ngalami dua, satu kurikulum darurat karena COVID, satunya lagi kurikulum paradigma baru karena memang merubah perubahan paradigma. Guru dulunya dari mengajar sumber belajar menjadi sekarang fasilitator, menjadi konsultan, menjadi coaching kan kayak gitu kan ya. Nah, paradigma baru ini cukup berat Pak bagi guru. Nah, kenapa? Karena guru itu harus belajar. Bayangkan, belajar dan harus mengajar. Itu sangat berat untuk guru. Nah, berbeda dengan zona nyamannya dia. Dia itu sudah paham betul gimana cara mengajar, sehingga dia mengajar sudah banyak improvisasi, sehingga pengelolaan kelas itu dia sangat menguasai. Nah, Bapak Ibu guru yang ada perubahan paradigma ini, Bapak Ibu guru ini nanggung dua. Satu harus belajar gimana teori-teori baru, satunya lagi di hati yang paling kecil dia belum bisa menerima perubahan itu. Akhirnya beban mau masuk kelas itu ya nggak enak, gimana kan kayak gitu ya. Oke, nah ini butuh kompromi tadi Pak. Sudahlah, kita nggak bisa kurikulum memaksakan harus saklek seperti ini, nggak bisa. Karena kenyataan lapangan nggak kayak gitu kesiapannya. Oke, kita cari dulu mana yang paling gampang, kan kayak gitu ya. Event yang paling pendek dan paling gampang itu adalah ujian. Kita rubah ujian dulu. Ujian yang dulu pakai kertas soal atau pakai CBT. Iya, CBT komputer base itu ya kan. Sekarang sudahlah ujian dibuat menyenangkan saja. Nah, ujian pakai role play, ujian pakai drama dan lain sebagainya. Nah, matematika kadang nggak bisa nerima, olahraga nggak bisa nerima. Ya apa caranya ujian kok kayak gitu kan kayak gitu. Ya sudahlah, ujian pakai pertandingan misalnya gitu. Pertandingan itu dianggap ujian dan lain sebagainya dan sebagainya. Akhirnya sudah mulai ada kerangka baru, ternyata ujian menyenangkan itu dulu Pak, itu baru ujian Pak. Padahal proses masih panjang, kan kayak gitu kan ya. Oke, ini adalah hasil kompromi, walaupun hanya seujung kuku hitam, tapi ini menyentuh hati dulu. Teman-teman sudah bisa menerima bahwa ujian itu tidak mesti harus benar salah yang dinilai. Dulu kan tidak harus benar salah Pak. Betul, bayangkan dulu kan dari sekian lamanya proses belajar itu nanti nilai hanya ditentukan dari soal ujian, kan kayak gitu kan. Pada saat ujiannya dirubah menyenangkan, kan nggak bisa ambil nilai. Kan yang diambil kan prosesnya. Itu kan guru mulai belajar tapi tidak terlalu beban. Nah, karena nilainya itu diambil di formatif proses. Iya, saya bilang saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau nilai matengan. Nah, terus guru silakan proses. Kan kayak gitu kan. Pastilah guru itu punya nilai, Pak. Tapi dulu itu kan paradigmanya kayak kacamata kuda. Nilai itu tak ambil nanti pada saat ujian saja. Kan kayak gitu. Nanti hasilnya itu kalau nilai akhir aja itu nanti ada rapat yang betul. Kalau diambil dari proses itu kalau kurang itu bisa diperbaiki dalam waktu ini. Nah, itu hasil kompromi dulu. Setelah siap, jadi tantangan yang paling berat itu memang bagaimana merubah guru atau merubah orang yang berkepentingan Pak, itu dari zona nyamannya itu. Nah, itu tantangannya. Dan kalau sudah bisa dia mulai lepas dari zona nyaman, maka kompromi itu akan lebih mudah. Kalau enggak, maka dia akan menutup diri. Tidak bisa diajak kompromi karena dia sudah menolak dulu. Nah, maka ya caranya, tipsnya cari yang tidak membebani. Jadi, oke lah, walaupun hanya kebijakan kecil, tapi mari kita coba laksanakan bersama-sama. Jadi sama-sama jalan.
urusan belakang lah, nanti dulu nggak usah. Perbaikan itu Pak ya? Itu perbaikan. Sehingga gini Pak, saya setiap membuat keputusan untuk kebijakan, ini kan kebijakan ya kan, bukan keputusan produk hukum, bukan ya? Bukan. Jadi kalau untuk kebijakan saya selalu membuat keputusan yang relatif. Saat ini keputusannya kayak gini nih, sambil kita evaluasi nanti sana kesiapannya gimana, kita kesiapannya gimana. Nah kalau ada perubahan kesiapan, kita rubah keputusannya, kita perbaiki lagi. Nah seperti itu Pak, sehingga semuanya masih koma, belum titik. Itu hasil keputusan kompromi itu seperti itu. Lama-lama nanti kan pasti akan ada kesempurnaan. Kalau bagus ya ditingkatkan. Kok ternyata ada yang turun, kok jelek nggak bisa masuk, lah ada perbaikan. Ya, iya memang di di pelatihan saya itu ada 9 langkah Pak. Kalau saya kan gitu teorinya teorinya di dalam juga. Oke. Di ada paradigma benar melawan benar, terus ada paradigma benar melawan salah, terus ada uji materi, uji publish, uji regulasi ya, itu untuk mengambil keputusan Pak. Betul. Kan ada butuh waktu berarti. Iya. Kalau misalkan Pak Aris itu tadi berarti. Ya, saya itu ya tadi Pak, intinya ini masalahnya saya tidak terlalu paham di teori ya kan, saya pahamnya di pengalaman bahwa intinya memang kalau kita mau mengambil satu kebijakan untuk dilaksanakan, itu yang pertama kita sama-sama bisa jalan, itu berarti win-win solution. Win-win solution itu nggak bisa 100% lawan 100%, semuanya kan 100. Saya bisa 50, sana 50, atau saya 60, sana 40, tapi sama-sama nerima. Atau saya 40, sana yang itu sama-sama nerima, itu win-win solution. Kan butuh waktu Pak ya? Butuh waktu untuk menentukan keputusan ini. Iya, tapi yang paling penting nanti selalu kita evaluasi Pak. Evaluasi itu. Jadi ada refleksi dari perkembangan itu. Iya, memang betul Pak. Di teori saya lagi itu setelah memutuskan atau membuat kebijakan itu nanti ada evaluasi. Oh gitu ya. Iya. Itu keren itu berarti yang merumuskan ya. Oke, iya. Ini yang tadi saya agak tertarik itu guru itu Pak ya. Kalau guru itu selalu belajar, itu akan mengurangi pembelajaran di kelas. Oke. Gini. Ya. Mungkin sebelum sampai ini kan ada 2 bentuk belajar Pak. Ya, oke. Yang saya maksudkan tadi itu yang belajar untuk perubahan hal yang baru, bukan untuk belajar profesionalnya. Bukan belajar untuk penguatan profesionalnya, bukan. Jadi misalnya gini, Pak Budi itu sudah biasa menjadi sumber pembelajaran. Otomatis Pak Budi lihat YouTube, cari di internet macam-macam, itu untuk menguatkan menjadi sumber pembelajaran. Nah ini belajar juga, tapi itu belajar yang menyenangkan karena di zona nyamannya Pak Budi. Sehingga kalau sudah banyak belajar, ngajarnya enak. Tapi pada saat itu di-cut, guru tidak boleh hanya sumber belajar. Sekarang guru harus menjadi kucing. Kita kan harus belajar. Ini kucing itu apa sih? Coach itu gimana? Menghadapi kucing itu gimana? Kan kayak gitu kan. Kita kan harus belajar tuh. Dan belajar itu tidak bisa langsung sempurna. Gradul Pak. Selalu latihan Pak ya? Harus latihan, namanya orang latihan kok langsung suruh megang proses, pasti banyak jeleknya. Dan ini membebani guru, kalau guru nggak siap mental, dia merasa berat. Aduh gak enak katanya gini, apalagi guru jadi fasilitator. Guru tahu jawabannya. Jawabannya kok gini Rek, karena gitu kan ya. Tapi dia nggak jawab, ngenteni supaya muridnya jawab. Nah itu kan beban Pak. Pada saat kayak gitu, waduh, akhirnya menyalahkan sistem kalau dia di hatinya belum bisa menerima perubahan, belum ada kompromi di hatinya, langsung menyalahkan sistem, gak enak, tambah sorong mulang kayak gini, kan kayak gitu kan. Padahal perubahan sistem itu analisanya untuk meningkatkan optimalisasi hasil pendidikan untuk anak, kan kayak gitu lah. Tapi guru kalau nolak dulu, terus siapa yang mau melaksanakan perubahan ini? Nah itu harus ada kompromi di hatinya dulu Pak. Dan belajar sambil mengajar itu adalah hal yang berat. Beda dengan belajar untuk pengembangan, beda itu namanya pengayaan Pak.
Pengayaan itu Pak ya? Iya, pengayaan. Di filosofi pendidikan Pak ya? Ya. Nah, itu kan mengantarkan murid untuk menuju sukses baik individu atau di masyarakat. Betul. Dan yang paling utama itu kita itu mengajar Ya. dengan menyenangkan itu tadi Pak. Betul. Jadi Pak Aris itu sudah Ya. melakukan ini. Ya, jenengan masih ingat nggak dari 3 filosofinya Ki Hajar tadi yang di logonya pendidikan itu mengambil yang mana? Tuturi yang dia ini Pak. Mendorong. Kita kan harus belajar gimana mendorong yang benar. Di tengah-tengah memotivasi Pak ya. Kalau itu kan ing Madya Mangunkarso yang di tengah-tengah memotivasi. Lah kalau yang ing Ngangso Suntulodo itu kan yang sebagai sumber belajar. Depan. Iya, jadi kita selama ini adalah ing Ngangso Suntulodo. Teacher center. Jadi guru memberi contoh selalu. Ini lho rek carane ngene lho rek. Kok tak kandhani. Nah gitu. Lah itu dikat. Suruh di belakang sekarang saya kenapa? Itu kalau ndak hati yang legowo biasa di depan, sekarang disuruh belakang. Nah ini belajar di belakang itu pasti ketati-tati Pak. Nah itu kendalanya Pak ya. Kendala dari kompromi itu adalah nah itu maka harus sentuhan di hatinya dulu, mau menerima perubahan dulu. Jadi oke lah kamu baik, bahwa karena gini orang itu akhirnya merasa kebaikan saya ini Pak itu akan kurang gara-gara sistem yang baru. Maksudnya gini, saya itu sudah profesional ngajari ya. Sekarang belajar lagi dan saya ini tidak yakin maksimal kalau mendorong anak kan kayak gitu Pak. Nah kalau kayak gitu nutup dia sudah. Kalau nutup ini tidak akan pernah masuk, nggak bisa kompromi Pak. Nah makanya kita serang di hatinya dulu. Memang belajar atau membuat seseorang menjadi mengerti itu dari motivasi internal Pak. Betul. Bukan dari motivasi eksternal. Eksternal itu akan nyari sendiri Pak. Bahkan saya di pelatihan itu penghargaan memberi hadiah itu salah satu yang tidak baik karena eksternal Pak. Pernah dengar Pak? Iya. Jangan kan kayak gitu contoh ya. Pada saat eksternal kita kalau nggak ngikuti aturan maka kamu akan dipecat jadi pegawai. Karena itu. Loh, kita itu sebenarnya taat aturan, apa takut aturan kan kayak gitu. Kalau takut Pak, itu ya gimana bisa maksimal loh takut. Selama tidak takut dia akan pasti menyimpang. Tapi kalau ternyata butuh, itu kan dari internal. Wah, aku tuh koyoi memang aturan ini baik, sadar kan. Nah, gitu. Bahkan nanti dia akan kayak kita mau buat ini ya, buang sampah. Kita sudah ngajari arek, itu rek tempat sampah, kamu harus buang sampah di situ. Itu kan eksternal kita. Caranya buang sampah kayak gini. Nah, eksternal. Tapi dia nggak butuh sih kan. Kalau nggak butuh, otomatis ya dia nanti tetap walaupun dimasukkan ke selorokan kan gitu kan ya. Tapi kalau dia butuh, nggak ada tempat sampah, dia akan nyari. Ini kan dari internal kan. Di mana tempat sampah ya? Saya mau sampah lah. Iya Pak. Itu memang itu bisa dimasukkan di keyakinan kelas. Mungkin kita biar diskusi dulu Pak. Keyakinan kelas. Jadi misalkan keyakinan kelas itu satu aja, kebersihan. Kalau kebersihan ini itu dari timbul dari anak-anak sendiri atau dari gurunya. Itu ya enak. Nggak akan ada sampah-sampah di sorotan. Secara teori itu gimana cara menumbuhkannya itu sing susah Pak. Ada Pak. Mungkin kita bisa diskusi Pak. Di lain waktu nanti. Itu ya. Mungkin sekarang saya berikan keteladanan Pak. Iya. Permasalahannya kan gini Pak, bukan kayak gitu. Saman kata kutip keteladanan. Saman pernah lihat Habib Ja'far. Iya. Yang podcast sama Boris sama login. Login. Nah, login itu duduk Boris, login itu si Omeng. So ya oke. Login pokoknya ya. Oke. Bayangkan Pak. Jenengan suka kan ya? Itu adalah gaya keteladanan loh Pak. Kan cukup berbeda Pak. Teladan menurut sampean tadi, misalnya ya,
itu adalah teladan yang sangat kaku menurut anak, ya nggak bisa diterima. Itu yang saya maksudkan. Ya apa cara ngajari? Tapi pada saat teladan itu ternyata memberikan contoh. Iya, Abu Ja'far itu enggak pakai, itu enggak contohnya Abu Ja'far kalau kita lihat. Ya. Ayo, enggak, kita lihat contohnya Abu Ja'far. Lawang dia itu dai pendakwah, pakai celana jeans. Iya. Pendakwah itu kan t-shirt. Iya, pakai t-shirt kadang-kadang. Harusnya kan biasanya nganggo baju serban. Nah, kan kayak gitu kan. Iya. Maksudnya Iya, betul, teman-teman Pak. guru itu harus tahu betul namanya teladan atau yang di teori itu teori itu bagus semua Pak. Iya betul. Tinggal ramunya, Implementasinya. implementasinya tuturi handayani, ikutilah zaman anak-anak sekarang. Oh iya Pak, betul. Kalau kita masih merasa benar di pemikiran kita, nggak ngikuti zaman anak-anak sekarang, nggak bisa Pak. Termasuk ini tadi, kita menganggap ini loh raya sengapi nganggo kamu, baik kan dia. Anak juga punya sudut pandang, Bu ini lebih baik, Pak ini lebih baik. Nah kita harus kompromi. Ya, lah pada saat kompromi kita harus mengikuti zamannya anak sekarang. Iya betul Pak. Jadi kita itu mengikuti pembelajaran itu sesuai dengan apa namanya zamannya, Betul. terus sesuai dengan letak geografis anak. Bagi orang tertentu mungkin Habib Ja'far itu nggak menarik. Betul. Senengan golongan Gus Bahak, abot ya. Golongan sing ngono kan abot. Mungkin Pak ini Pak apa namanya terasa di penghujung Pak. Oke, Jadi ya. apa namanya di setiap pengambilan keputusan itu terutama yang di 5 etika Pak ya. Iya, di 5 Itu etika. kan kalau yang saya peroleh itu harus apa namanya ada sesuai dengan tiga komponen. Ya, Berpihak pada murid. betul. Kalau saya rasakan tadi Pak Aris sudah berpihak pada murid. Terus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan Betul. dan bertanggung jawab. Sangat, ya. Apakah dari pengalaman Pak Aris selama ini? Iya, Pak. Itu secara teori ya. Iya. Tapi teori itu diambil dari hati nurani yang benar, Pak, menurut saya. Jadi, iya, seorang manajemen di manajerial yang baik, maka pasti 3 itu. Kita itu untuk kepentingan objek ya. Objek kita itu sebenarnya kan siswa. Karena gitu kan ya. Siswa ya. Siswa kita dahulukan, Pak. Terus kemudian kita itu bekerja itu di mana? Nah, aturan ini mengikat kita. Tapi satu sama lainnya itu menurut saya nggak bisa di frontalkan gini, tapi dicari. Makanya segitiga itu titiknya di sini. Apakah nggak boleh segitiga itu dibuat lurus gini? Ya boleh lah, kan kayak gitu kan ya. Boleh saja namanya 3 titik. Tapi Bukan pada- segitiga itu Pak Haris berarti Pak. Betul. Kalau kenapa kok dia pakai filosofi segitiga? Karena dia nggak kepingin ada satu yang lebih unggul dari satu yang direndahkan. Nah kayak gitu kan ya. Oke lah, kalau garis datar Pak, gini. Tetap ada norma kanan, ada norma kiri. Orang melihat yang kanan positif, kiri negatif, kan kayak gitu. Makanya dibuatlah segitiga. Nah dia itu segitiga ini saling mengaruhi, tapi punya independensi loh Pak. Artinya apa? Ini pasti baik dari zona sini, ini baik dari zona sini. Kita punya tanggung jawab ke negara sama Allah nantinya. Itu dari zona sini kan kayak gitu kan ya. Filosofi nih Pak. Nah, kalau itu semuanya sudah di tengah ini Pak, yang ini kan kalau ditarik garis kan ada tengah-tengah itu. Tengah-tengah itu kan kadang ke sana, kadang ke sini, kadang ke sini. Jadi nggak mesti di tengah center Iya. dari segitiga garis segitiga tadi. Iya. Nah itu yang kompromi Pak. Kapan kita ke sini, kapan kita ke sini, tapi kan nggak keluar dari garis segitiga. Itu yang selalu saya lakukan. Ini sebuah apa namanya masukan yang berharga bagi saya Pak. Iya. Karena kalau nggak segitiga garis, kita nggak punya ruang untuk diskusi, apa? Untuk Mencari solusi, iya, solusi. untuk kompromi nggak ada. Tapi berhubung segitiga tadi, enak Pak kita tarik ke sini ya suatu saat kayak gitu. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Aris. Iya. Apa namanya berdiskusi ini membuka saya itu berarti ada wawasan lebih baru. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk Amin, amin. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Aris Oke. atas Ya, waktunya. ya. Terima kasih. Oke. Bilang kalau sudah
Sudah Pak. Terima kasih Pak Har atas keberkenaannya di sini. Ini saya mau menjelaskan lebih awal Pak Har. Saya kan ada tugas tentang menganalisa tentang dilema etika dan rujukan moral. Kan Pak Har itu saya minta itu karena Pak Har kan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana, tentunya kan sering menghadapi hal-hal yang bersifat dilema. Ada dua hal, dilema dan rujukan moral. Kalau rujukan moral itu kan bersifatnya itu benar melawan salah, kan itu mudah untuk dianalisa atau dicari benar itu atau salah. Kalau yang di sini itu saya ingin bertanya tentang dilema etika. Maksudnya itu benar melawan benar, atau misalkan itu dari keadilan melawan rasa kasihan, atau dari kelompok kecil melawan kelompok besar. Mungkin pernah tidak Pak Har mengalami hal seperti itu, terutama yang dilema etika? Jadi menurut saya kalau antara benar dengan benar itu sering salah gitu kan ya. Cuma ketika saya menentukan pilihan di antara dua yang benar gitu kan ya. Yang pertama adalah dari urgensinya, yang paling penting yang mana yang kita dahulukan, karena dua-duanya benar gitu kan ya. Nah sehingga nanti tidak harus saya lakukan bareng. Yang penting yang urgent kita dahulukan sesuai dengan program yang ada. Baru nanti ketika sudah selesai itu benar yang keduanya. Itu. Jadi untuk mengetahui ini rujukan moral atau ini dilema etika seperti itu. Urgensinya Pak ya? Atau prioritas. Nah, prioritasnya. Terus selama ini bagaimana Pak Har itu menjalankan pengambilan keputusan, ya kan, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar. Jadi bagaimana cara menghadapinya? Baik. Yang pertama kan kita harus punya pedoman Pak ya. Jadi kalau di saya di bidang sarana itu kan ada yang namanya aturan dari BOS, ada aturan dari BPWP, dan juga kebijakan-kebijakan yang dari direktorat. Itu saya pegang dulu, ya, karena role-nya itu jelas. Nah, kalau nanti misalnya sudah jelas itu, maka nanti yang pertama saya ambil adalah keputusan bidang itu. Ya, contoh misalnya, ketika misalnya ada pengajuan Pak ya di BOS, itu kan jelas gitu kan, BOS untuk apa? Misalnya untuk membeli seragam anak-anak, itu tidak boleh. Tapi kalau seragam untuk kepentingan sekolah itu boleh. Ya. Termasuk misalnya kita mau mengadakan kunjungan industri gitu kan ya. Nah, itu kan masih remang-remang, ragu-ragu Pak ya. Nah, daripada itu lebih baik itu kita pending dulu, kita konsultasi ke dinas misalnya, karena mungkin di situ tidak jelas gitu kan. Jadi pertama adalah kita taat dulu pada aturan hukum. Yang kedua adalah, nah ini nurani Pak ya. Kadang-kala kalau misalnya ada dua gitu kan ya. Tadi kan yang urgent kan. Nah sekarang kita kembalikan kepada hati yang paling dalam. Karena kadang-kala ketika ada sebuah pilihan yang sama-sama bagus sama benar, dua-duanya urgent, maka kita kembalikan yang paling dalam dulu. Jadi hati yang paling dalam itu pasti berkata benar. Cuma itu susahnya bukan main. Karena apa? Ketika kita bicara itu ada faktor lain yang X yang tadi yang saya sebutkan itu sangat berpengaruh, dan itu mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini karena itu ada kasus-kasus tertentu yang memang harus kita ambil dalam arti kita adalah yang penting adalah kita aman dulu, terkendali. Jadi langkah-langkahnya itu tadi tidak tidak menabrak atau konsultasi Pak ya. Terus yang kedua itu menanyakan hati nurani. Itu langkah-langkahnya. Mungkin ada
pertimbangan lain? Ya, pertimbangan lain kan kita itu kan punya grup Pak ya. Jadi grup itu kita ya grup misalnya di grup BPP, grup bos itu kan kita diskusi gitu kan ya. Kalau misalnya ada aturan yang masih ragu-ragu ya kita tanyakan di situ. Nah, nanti setelah itu mungkin di grup itu ada dari provinsi atau apa itu bisa memberikan informasi. Kalau enggak itu ada di helpdesk. Jadi di bos itu ada aplikasi tanya bos. Nanti bisa kita tanya di situ bagaimana ini menyikapinya. Dan yang terakhir doa apa. Jadi misalnya ketika kita sudah dijelaskan benar gitu kan ya. Nah terus nanti misalnya ada apa-apa, mungkin doa ini yang bisa menjawab Pak. Mungkin ini pertanyaan berikutnya Pak ya. Hal-hal yang paling efektif yang Pak Ada lakukan untuk menghadapi ini, berarti salah satunya itu berdoa. Iya. Dan sebelum berdoa tadi ada tim kecil tadi Pak ya. Mungkin kan nggak sekali dua kali menghadapi dilema seperti ini ya. Mungkin Pak bisa memberikan pengalaman ke saya, mungkin yang paling efektif untuk mengatasi hal seperti ini. Mungkin bisa dirumuskan dari beberapa menemui permasalahan seperti itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita tadi berbicara masalah benar dan benar Pak ya. Ada benar malah benar gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah kita itu harus banyak membaca gitu Pak ya. Di aturan itu gitu kan ya. Kedua adalah kita harus banyak bertanya, diskusi ya. Nah terus ketiga adalah pengalaman ya. Jadi kalau kita nanti sudah punya pengalaman ya, mungkin dulu kita melakukan ini ternyata efeknya begini. Nah, ini begitu. Nah, kemudian kita identifikasi gitu kan ya. Ketika ada kasus-kasus terjadi hal yang sama, maka kita bisa menggunakan strategi pengalaman yang lalu-lalu. pengalaman berarti. Iya, di pengalaman itu kan susah gitu kan ya. Karena itu sebenarnya kalau saya adalah harga yang mahal Pak. Dan tidak semua orang mendapatkan pengalaman seperti itu. Karena kalau misalnya mau pengalaman di bidang bergulu ya harus diturun dulu gitu kan ya. Dan tidak semuanya orang bisa ke sana. Mau ke sarana juga susah gitu kan ya. Dan pengalaman dulu. Dan ini yang menurut saya adalah mahal dan kadang-kadang pengalaman itu merupakan ilmu yang menurut saya adalah Gurunya tidak guru, Pak, ya? semuanya gurunya guru. Betul, gurunya guru. Knowledge. Ya pengalaman Pak ya. Jadi kalau dari pengalaman, terus mungkin saya bisa nambahkan itu keberanian Pak. Apa termasuk keberanian? Keberanian mengambil keputusan. Betul. Itu salah satu ending. Jadi dari diskusi keberanian untuk mempertanggungjawabkan. Selain itu juga sebelum tanggung jawab juga mengambil keputusan itu. Jadi di akhir biasanya itu kan ada dua buah kesimpulan, iya atau tidak, boleh atau tidak. Nah, keputusan ini yang biasanya susah untuk kita putuskan. Keputusan susah untuk diputuskan. Iya. Maksudnya apa? Seperti ini, Pak, aku KT butuh komputer sekarang, penting lah ya, buat lomba dan sebagainya. Tapi di anggaran tidak ada. Gimana begitu kan ya? Padahal jangan kan bisa tidak saya misalnya mengajukan sekarang. Itu keputusan yang sulit. Ya karena sekarang harus ada gitu kan ya. Dan uangnya tidak ada. Mikir gitu kan ya. Duitnya sopo gitu kan ya. Kalau 1.000 2.000 tidak masalah, kalau misalnya 25 juta Pak. Iya. Besar Pak ya? Iya besar. Mau komputer, laptop gitu kan ya. Kalau itu untuk game misalnya. Nah, seperti itu ya tidaknya adalah pertama adalah tadi pengalaman, kedua berani-beraninya harus ada yang di belakang. Akhirnya apa? Kita harus punya duit. Iya, karena misalnya duit.
saya Jadi, pernah dengar itu program jalan itu kalau ada uang itu Pak ya. Benar itu Pak ya? Bisa ya, bisa tidak. Iya. Jadi kalau misalnya kita bisa menyikapinya dengan cara dialog, misalnya gini, Pak, misalnya sampai pinjam dulu lah bisa, gitu kan ya. Maksudnya bukan pinjam uang dulu, misalnya ada teman yang punya laptop, kita pinjam dulu, nah gitu kan ya. Atau misalnya, Pak, kira-kira anak-anak nggak ada yang punya tuh Pak, kalau misalnya mereka itu bisa pakai itu sendiri, atau mungkin teman-teman yang lain yang pakai ini nggak pakai uang kan, mungkin kita hanya ketika selesai ini mungkin dibelikan buah atau apa gitu kan. Kalau punya uang tadi misalnya main kemana-mana kok gak ada yang punya Pak gitu kan ya, ya mau nggak mau kita harus nyari duit Pak, karena memang harus itu sama-sama urgent gitu tadi kan, kadang-kadang dilema itu tadi Pak ya. Betul. Terus Pak, selanjutnya selama ini kan Pak Ar sudah berpengalaman banyak sekali ya. Boleh. Menurut apa namanya Pak Ar, yang paling menantang itu adalah apa Pak? Jadi yang sangat menantang mungkin satu atau dua aja. Ya, keputusan yang bertolak belakang dengan hati nurani. Kan dengan benar. Iya. Pernah ya Pak? Ya tidak pernah, mungkin hampir tiap hari gitu. Tidak benar tapi hampir tiap hari. Secara itu Pak. Susah ya. Iya. Ya, dan itu mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini karena kan hubungannya itu kan ada apa namanya tertutup ya. Tertutup ya. Iya. Terus ini Pak, kan apa namanya kalau saya pelajari, memang saat ini saya pelajari ini, itu kan untuk memutuskan sebuah permasalahan di dilema etika kan, kalau saya itu pelajari itu harus melalui beberapa tahapan. Kalau misalnya itu sampai 9 tahap. Waduh. Iya, sampai terakhir itu dari tahap apa namanya uji intuisi, uji regulasi dan lain-lain. Sampai terakhir itu mengambil keputusan dan nanti direfleksikan. Mungkin kalau di Pak Har itu bagaimana cara mengambil keputusan ini? Misalkan butuh berapa lama atau dengan metode apa? Apa langsung ada permasalahan langsung diputuskan? Nah, seperti itu mungkin bisa dijelaskan prosedurnya kalau menghadapi sebuah dilema yang misalkan yang sangat menguras dengan hati nurani misalkan. Berapa lama ini misalkan? Atau prosedurnya seperti apa? Ya, pertama begini, jadi kalau misalnya ada seperti itu, ya saya tanya dasar hukumnya gitu kan ya. Jadi sampai misalnya mengajukan ini mana dasar hukumnya gitu kan ya. Atau mungkin ada suratnya, atau ada apanya sehingga jelas ya. Atau mungkin rekom Pak ya. Nah, terus kedua gitu kan ya, saya tanya mungkin pernahkah pengalaman gitu kan ya menghadapi seperti ini gitu kan ya. Saya tanya dulu gitu kan ya. Nah, ketika mereka sudah pengalaman, apa enggak sebaiknya dicoba dulu yang lalu-lalu gitu kan ya. Biar isinya berbagi apa ya, pekerjaan dengan saya. Berbagi pekerjaan. Iya. Supaya merasakan Pak ya? Merasakan duka gitu kan ya. Baru nanti kalau misalnya memang sudah bisa, waduh Pak, saya belum pernah mengalami hal itu, masih baru gitu kan ya. Padahal ini suratnya mendesak penting. Oke, kita coba analisa sumber daya yang kita punya gitu kan ya. Analisa. Jadi SDM sekolah itu kan ada gurunya, ada sarananya, ada kurikulumnya, ada komite dan sebagainya. Jadi kita pakai namanya analisis SWOT lah gitu kan ya. Nah, kemudian nanti dari masing-masing itu baru kalau misalnya memang memungkinkan gitu kan ya, baru kita putuskan. Jadi kekuatan, kelemahan, hambatan, tantangan itu
coba kita analisis, ya baru nanti oh ternyata memang gitu kan ya, ada peluangnya, ada kekuatannya dan sebagainya. Kalau misalnya kita langsung putuskan sekali menurut skalanya gitu kan ya, kalau kecil aja itu kan ya, Pak saya butuh stop kontak, oke berapa sih gitu kan ya. Kalau sudah menyangkut masalah besar gitu kan ya, dan menyangkut banyak aspek dan banyak melibatkan orang, ya kita harus diskusi dulu gitu. Berarti apa namanya, melihat skalanya Pak ya. Betul. Skala yang dihadapi. Ya, kalau kecil aja Kalau kecil ya langsung, kalau misalkan agak besar dan lumayan apa menguras iya. pikiran, tenaga, itu untuk beberapa waktu. Kalau misalnya itu Kira-kira bisa, berapa lama, Pak? ya kalau misalnya ringan ya sekarang bisa Nah, gitu kan. misalkan kalau gini. ya, Kalau itu gitu kan kita kan prosesnya kan. Jadi dari saya nanti kalau besar itu kan saya bawa ke rapat manajemen. rapat manajemen Pak ya. Iya. Prosedurnya seperti itu. Karena kan kita kan teamwork, jadi keputusannya kebetulan kolegial bukan hanya di saya. Nah kalau nanti sudah di rapat manajemen, baru nanti kalau ada misalnya deadlock, ya sudah gitu kan ya. Ini sementara kita pending gitu kan ya. Mungkin karena masalah biaya dan sebagainya, tahun depan baru kita tinggalkan. Wah, sampai TikTok juga nih Pak ya. Bisa ya, karena itu kan menyangkut masalah hajat hidup kurang banyak gitu kan. Kalau nanti misalnya kita putuskan padahal kita analisis ternyata kita nggak kuat, ya nanti kan jalannya separuh-paruh tidak, dan itu nggak baik. Ya. Terus apa namanya, faktor-faktor Pak, atau mungkin apa namanya teman untuk diskusi dengan Pak Har untuk membantu atau memecahkan masalah itu apa namanya, ada nggak Pak? Ya jelas ada Pak ya. Iya, jadi ada yang berwujud manusia Pak ya. Jadi iya. Berarti ada yang tidak berwujud manusia. Ada. Oke. Jadi kan manajemen itu kan ada banyak personil ya kan. Nanti kita bisa diskusi di situ gitu kan ya. Yang sesuai dengan tupoksinya. Misalnya kalau menyangkut masalah di kurikulum, ya saya ke Pak Arif Bayu seperti kurikulum. Kalau misalnya ke TKJ, saya ke Pak Budi. Nah, dan yang terakhir adalah saya tanya pada inti-inti, tapi dari saya. itu faktor Pak ya. Itu kadangkala ketika ada pilihan yang sulit gitu kan ya. Itu biasanya hati yang dalam itu tidak pernah bohong dia. Kalau kan tadi dua, seseorang yang tadi itu kalau faktor ini tadi hati nurani, mungkin itu juga bisa jadi masukan buat saya Pak ya. Monggo, tapi ya sering biasa hati nuraninya ya. Biasa Pak ya. Betul. Kita nanti diskusi di bagian kedua nanti Pak, season 2 itu. Ya, monggo, siap. Ini sudah di ujung pertemuan Pak. Sebelumnya sudah mengajarkan, terima kasih Pak. Terakhir dari kan Pak akan sudah sudah menjadi pimpinan kan, bisa saya katakan itu sudah di berbagai bidang, terutama di SMK kita ini. Sampai detik ini itu apa yang Pak Har dapatkan dari pengalaman ini, atau yang Pak rasakan dari apa namanya yang selama ini Pak? Oke, baik. Kalau yang di sekolah Mbak ya, yang jelas terus terang pengalaman yang menurut saya paling berharga adalah ketika kita memelihara orang Mbak ya. Memelihara Pak? Ya, kalau saya melihara ya. Oh, iya. Atau ngopeni lah Pak. Ngopeni ya. Ya. Itu ternyata lebih susah Pak daripada kita memelihara barang gitu kan ya. Alat. Ya, alat gitu kan ya. Jadi karena orang itu punya perasaan, ya, punya keinginan, ya, punya
latar belakang berbeda-beda, sehingga ketika kita menghubungi orang ya, siswa, guru, murid, dan di bidang sebagainya itu lebih susah ya, dan itu prosesnya lama, tidak bisa salabit Pak ya, karena membangun karakter itu perlu waktu yang lama sekali. Betul. Dan harus sabar gitu bilangnya, kalau enggak nanti kita bisa stres ya. Kedua, pengalaman kalau kita mau ini barang Pak ya, itu kan kalau misalnya rusaknya ringan kan itu kan kita gampang, mungkin perlu baut, tinggal baut, selesai sudah ya. Kalau misalnya perlu dibayarkan tukang, bayarkan, selesai, 1-2 hari selesai. Nah cuma masalahnya gini, masalahnya kembali lagi ketika kita ngopeni barang adalah karakter orang yang ngopeni. Karakter orang ya. Iya. Jadi ada orang yang open ya, ada yang tidak open ya, karena mereka mikir gitu kan ya, ngapain report dan ini aja yang baru gitu kan ya, karena mereka berpikiran enggak dandani ya kurang mesti lek jadi hati gitu kan ya, enggak dandani itu juga perlu waktu yang lama gitu kan ya, mendingan kita beli yang baru. Nah ini banyak terjadi di sekolah-sekolah gitu kan ya, mereka itu senangnya beli tapi mereka susah dandani, nah, sehingga terjadi banyak barang-barang bekas yang lebih mudah beli daripada merawat. Iya. Bisa saya simpulkan Pak ya. Iya. Jadi lebih sulit menangani pegang. Iya. Atau kalau kita itu kan memang sensi di sekolah itu kan murid. Iya. Kita harus mendampingi, mengantarkan murid untuk sukses. Yeah. Nah, murid sendiri itu punya karakter yang berbeda-beda, dari kebiasaan nanti membentuk karakter, terakhir membentuk budaya. Seperti itu. Yang kedua, itu lebih mudah beli daripada merawat barang. Iya. Oke. Terima kasih Pak Arya atas kesediaannya di diskusi ini. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama, terima kasih juga. Mohon maaf, jawaban saya bukan dari buku tapi berdasarkan pengalaman. Ya, itu yang saya butuhkan Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.